Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dr. Jamaluddin SPDI MB, dosen pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Zakat dan Wakaf dengan bobot SKS 3. Manajemen Zakat dan Wakaf merupakan mata kuliah wajib yang ada pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun ruang lingkup dari mata kuliah ini meliputi definisi zakat, hukum dasar zakat, fungsi-fungsi manajemen zakat, macam-macam zakat, baitul mal wa tamwil, manajemen pengumpulan dan pengelolaan zakat, manajemen pendistribusian dan pendayagunaan zakat, peran dan fungsi basnas dan juga las, muzaki dan kategori mustahik, distribusi berbasis keadilan dan pemerataan, kebijakan dan peran Badan Wakaf Indonesia atau BWI, peluang dan tantangan pengumpulan zakat di Indonesia, zakat dan wakaf, serta konsep kesejahteraan dalam Islam. Dan yang terakhir adalah peran wakaf produktif untuk pemberdayaan umat. Pembelajaran ini dijalankan secara interaktif dengan metode pembelajaran expository dan problem based learning, yaitu metode yang memadukan antara pemaparan materi oleh dosen dan juga penyelesaian masalah-masalah terhadap studi kasus. Capaian pembelajaran program studi Hukum Ekonomi Syariah pada mata kuliah ini, yang pertama, menguasai dan memahami konsep dasar paradigma pengembangan zakat dan wakaf, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan juga terukur, mampu mengaplikasikan konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf, menganalisis permasalahan paradigma pengembangan zakat dan wakaf. Selanjutnya, capaian mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Yang pertama, menganalisis paradigma pengembangan zakat dan wakaf, mampu menerapkan konsep dasar manajemen zakat dan wakaf dalam kehidupan bermasyarakat, mengumumkan konsep atau teori tentang zakat dan wakaf dengan kegiatan ekonomi yang berlaku di masyarakat, menganalisis model-model ekonomi dalam mengidentifikasi permasalahan ekonomi perspektif ekonomi Islam. Adapun penilaian dalam mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf ini terdiri atas 5 komponen. Yang pertama, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%. Ujian akhir semester atau UAS bobot 20%. Tugas kelompok dan juga tugas mandiri 30%, presentasi dan diskusi 15%, keaktifan dan juga kehadiran 15%. Demikian pemaparan tentang deskripsi mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik hadirin sekalian, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, seperti biasa ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini ya, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang insyaallah akan dipandu oleh ketua kelas. Kita berdoa bersama-sama membaca doa belajar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, adik-adik sekalian, mahasiswa yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang definisi dasar hukum dan fungsi-fungsi manajemen zakat. Ya, jadi ini materi kita hari ini. Adapun capaian pembelajaran kita pada materi tentang definisi, konsep dasar dan juga fungsi-fungsi manajemen, yaitu diharapkan ya mahasiswa mampu menganalisis dan mampu memahami definisi tentang zakat dan juga wakaf. Yang kedua, ya, diharapkan mahasiswa mampu menghafal ya, dan juga mengidentifikasi serta menganalisis ayat-ayat ataupun hadis yang terkait dengan kewajiban zakat. Selanjutnya, capaian yang ketiga dari materi ini adalah siswa diharapkan mampu menganalisis dan mampu memahami dengan baik tentang fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Nah, namun sebelum kita menjelaskan secara rinci ya, secara detail tentang materi kita pada hari ini, ya, kita akan mereview dulu ya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa sekalian masih ingat pertemuan kita minggu lalu ya. Masih ingat pertemuan kita minggu lalu? Masih. Kita membahas materi tentang Konsep dasar tentang zakat. Alhamdulillah, ternyata ingatannya masih bagus ya. Alhamdulillah. Jadi kita minggu lalu. Nah, jadi kita minggu ini kita akan belajar tentang secara detail ya, secara khusus tentang apa itu definisi dasar hukum dan juga fungsi-fungsi manajemen zakat. Ya. Nah, definisi zakat ya. Dari ada dua ya, ada dari tinjauan secara bahasa, ada zakat dari tinjauan istilah. Nah, kalau zakat dari menurut bahasa ya, zakat menurut bahasa ya, ini dari kata bahasa Arab yang zakah ya. Zakah kalau dari bahasa Arab artinya yang bisa bermakna ya beberapa ruang lingkup ya. Yang pertama ada namanya an-nama ya, nama itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, kenapa zakat itu dikatakan tumbuh dan berkembang? Karena orang yang berzakat ya, orang yang mengeluarkan zakat
dia akan hartanya akan bertambah, ya. Hartanya akan berkembang. Makanya dikatakan ya salah satu pengertian daripada zakat itu adalah berkembang, ya, hartanya berkembang. Yang kedua ada namanya at-thaharah. At-thaharah itu adalah kesucian. Ya, at-thaharah itu adalah kebersihan. Ya. Artinya apa? Bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu bisa membersihkan harta dan mensucikan hatinya. Nah, jadi kita kan tidak bisa memastikan ya bahwa harta yang kita peroleh itu semuanya 100% halal. Ya. Maka dengan berzakat, ya, itu perolehan harta yang kita dapatkan, ya, rezeki yang kita dapatkan itu bisa dibersihkan. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa mensucikan hati kita. Ya, mungkin hati kita ini selama ini suka dengki, suka iri hati, ya. Kadang-kala juga kita merasa sombong. Nah, maka dengan mengeluarkan zakat itu bisa membersihkan daripada hati kita. Nah, itu maksudnya. Yang ketiga itu adalah ya al-barakah. Ada keberkahan. Ya. Nah, keberkahan itu ya keberkahan itu adalah di dalam harta, ya. Kalau berkah itu harta kita, maka itu bisa mendatangkan energi-energi positif dalam diri kita. Yang kita perbuat adalah kebaikan, ya, karena harta yang kita makan, harta yang kita pakai, yang kita gunakan, ada nilai berkahnya, ya, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, ya, dari menurut bahasa ini adalah az-ziyadah. Apa itu ziyadah? Adanya bertambah. Nah, kalau kita melihat dalam Al-Quran tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan daripada orang yang berzakat, salah satu di antaranya adalah hartanya itu semakin bertambah. Ya, dan juga itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang berzakat, berinfak, bersedekah itu dia tidaklah berkurang hartanya, ya, kecuali bertambah, dan bertambah. Nah, itu Rasulullah mengulangi 3 kali. Nah, itu maksud daripada pengertian yang keempat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya dari segi definisi, dari segi istilah. Nah, kira-kira siapa yang mau menjelaskan ini? Ya, dari segi istilahnya. Itu secara istilah, ya. Jadi secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Jadi zakat itu adalah wajib. Ya. Nah, kalau kita berbicara wajib, berarti orang kalau tidak mau berzakat, nah, kira-kira kenapa kalau tidak mau berzakat? Pasti berdosa. Ya, karena namanya kewajiban. Ya, sholat apa hukumnya sholat? Wajib. Kalau ditinggalkan? Dosa. Sama dengan zakat. Zakat karena ia hukumnya wajib. Kapan seseorang tidak mau membayar zakat, maka dia dihukumi sebagai orang yang berdosa. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu perintah tentang sholat dan zakat itu selalu disandingkan. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, jadi tunaikan sholat, laksanakan sholat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Bahkan kata Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Nah, begitu pentingnya seseorang membayar zakat. Nah, selanjutnya kita ke ruang lingkup yang kedua, yaitu dasar hukum. Ya, dasar hukum zakat. Ya. Saya kira di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis dari Rasulullah SAW itu banyak sekali, ya, ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini ada 2 hukum, ya, dasar hukum, satu dari Al-Quran, satu dari hadis yang mewakili, ya, yang mewakili ayat-ayat yang begitu banyak ataupun hadis yang begitu banyak tentang perintah tentang mengeluarkan zakat. Nah, yang pertama itu adalah kita bisa melihat di dalam surah At-Taubah ayat 103. Nah, kira-kira ya siapa yang bisa baca ayatnya ini, ya? Ya, silakan. Silakan.
Ya, silakan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, ini adalah salah satu dasar ya di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban zakat ya. Jadi katakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, nah ini yang kita bahas tadi, dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Nah, selanjutnya dasar yang kedua adalah dari hadis riwayat Muslim ya, nomor 987. Nah, kira-kira Adapun hadis riwayat Muslim nomor 987 yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang memiliki emas atau perak kemudian tidak menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat akan dibentangkan lempengan dari api neraka untuk disetrikakan ke lambung, dahi, dan punggungnya. Masya Allah. Nah, ternyata ini salah satu ancaman ya, ancaman orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ya. Ini luar biasa, ini diancam api neraka ya, kemudian disetrika ya, ke lambung, dahi, dan punggungnya. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan kita ini termotivasi untuk membayar zakat ya, terutama yang sudah masuk dalam muzaki atau orang yang sudah wajib zakat ya. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke ruang lingkup yang ketiga, yaitu fungsi-fungsi manajemen zakat. Jadi manajemen zakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan zakat agar tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kita lihat bagaimana manajemen zakat itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara dalam manajemen, ya, maka paling tidak ada 4 hal yang masuk dalam unsur-unsur atau fungsi-fungsi manajemen. Ini secara umum, ya. Kalau kita berbicara dalam konteks zakat, maka kita berbicara dalam bagaimana mengelola zakat itu dengan baik sesuai dengan ketentuan syariah. Ya. Nah, yang pertama adalah ada namanya perencanaan atau planning. Ya. Jadi planning itu adalah ya merencanakan ya, zakat, misalnya ya kapan dibayar, ya bagaimana menghitung zakat, siapa yang mau diberikan, ya. Nah, itu seperti itu harus direncanakan dari awal. Ya, seperti itu. Ya, kita percepat saja. Yang kedua itu ada namanya pengarahan. Ya. Atau ya actually, ya atau directing. Ya. Itu pengarahan. Ya. Memberikan motivasi dan arahan kepada petugas dan relawan zakat, ya, mengkoordinasikan sebagai unit kerja agar sinergis menyampaikan visi misi lembaga. Yang selanjutnya ada namanya pengorganisasian. Ya, termasuk juga di dalamnya ini adalah pengorganisasian adalah pengaturan, pelaksanaan, ya, pengelolaan. Yang terakhir itu adalah pengawasan, ya, atau controlling, ya, atau evaluasi. Ya. Nah, tadi organizing, ya, kemudian yang keempat adalah ada namanya pengawasan. Nah, yang mengawasi ini adalah tentu misalnya orang-orang dari lembaga zakat atau dewan pengawas syariah, ya, ya termasuk juga di dalamnya adalah otoritas jasa keuangan, itu namanya OJK, itu juga termasuk dalam pengawasan. Ini masuk dalam ruang lingkup keuangan syariah. Baik, nah, selanjutnya ya, dan ini materi kita yang terakhir, yaitu ya tentang beberapa prinsip yang harus yang harus dijaga. Nah, yang pertama itu adalah sidik. Apa itu sidik? Jujur. Nah, sidik itu adalah jujur. Nah, jadi orang yang
mengelola zakat itu harus orang yang jujur. Ya, kapan dia tidak jujur? Ini bisa menyalahgunakan dana zakat. Ya, menyalahgunakan karena dia tidak jujur. Kemudian yang kedua ada namanya amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Bisa dipercaya, bertanggung jawab. Ya, dia mampu menjaga, bisa mengumpulkan, mendistribusikan zakat itu secara adil dan merata. Ya, jadi harus punya tanggung jawab yang besar. Kemudian yang ketiga namanya fatwana. Apa itu fatwana? Ternyata di dalam pengelola zakat itu, dalam manajemen pengelolaan zakat itu juga harus dikelola oleh orang yang cerdas. Ya, kalau orang tidak cerdas itu tidak bisa mengelola. Ya, karena begitu banyak orang yang mau diberikan, begitu banyak mustahik yang mau dikumpulkan dana zakatnya. Nah, kalau kita tidak cerdas dalam mengelola data, ya kemudian mengumpulkan dan mendistribusikan, itu tidak akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Yang terakhir itu prinsip yang harus dijaga adalah tabligh. Apa itu tabligh? Transparan, terbuka, jangan ada yang disembunyikan. Ya, berapa misalnya dana zakat yang terkumpul itu harus dilaporkan. Harus bagus catatan keuangannya, berapa yang didistribusikan, siapa yang menerima, itu semuanya harus jelas dan terbuka. Selanjutnya, ini adalah akhir daripada materi kita hari ini. Dan untuk memastikan ya, bahwa apa yang sudah kita jelaskan dengan panjang lebar tadi, ya, untuk memastikan bahwa kita memahami materi, nah kita akan mengevaluasi, ya, mengevaluasi sekaligus juga kita nanti bisa berdiskusi terkait dengan materi kita yang kita pelajari tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan. Nanti ini pertanyaannya saya lempar ke mahasiswa dan angkat tangan siapa yang bisa menjawab atau yang mau menjawab. Ya. Atau juga nanti bisa kalau ada yang mau menanggapi juga bisa ya. Oke, pertanyaan pertama. Nah, ini evaluasinya ya, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan zakat? Nah, kira-kira siapa yang mau menjawab? Saya ya. Oke. Zakat adalah kewajiban yang mengeluarkan sebagian harta tertentu yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata masih diingat. Ya, Alhamdulillah. Ya, kasih ya, siapa namanya? Nurul Ahmadiyah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, jelaskan dasar hukum kewajiban zakat. Siapa? Oke. Siapa namanya? Amalia Ramadhani. Ya. Nah, silakan. Dasar hukum zakat terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah fungsi manajemen zakat itu terbagi atas beberapa, dan ini juga bisa dijelaskan. Ya. Oh iya, siapa namanya? Kita Sapitra. Silakan kita. Ya. Jadi fungsi manajemen zakat terbagi atas 4. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pengarahan, yang ketiga perorganisasian, dan yang terakhir itu ada pengawasan. Sekarang pertanyaan terakhir. Ya. Prinsip apa saja yang harus dijaga dalam pengelolaan zakat? Ya. Silakan. Siapa namanya? Aisyah. Masya Allah. Langsung saja, ada beberapa prinsip yang harus kita jaga, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu as-siddiq, yang dimana artinya itu kejujuran. Yang kedua itu amanah, yang artinya itu kepercayaan. Yang ketiga itu fatanah, yang artinya kecerdasan. Dan yang terakhir ada tabligh, yang artinya itu transparan. Alhamdulillah.
semua pertanyaan ini bisa dijawab dengan baik. Nah, seperti artinya apa yang kita jelaskan tadi dari awal sampai sekarang itu bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita akan menyampaikan materi kita yang insya Allah kita akan laksanakan pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang ketiga, yaitu tentang jenis syarat. Nah, saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa bisa membaca referensinya, ya, bisa membaca materinya terkait dengan jenis-jenis zakat. Nanti minggu depan kita bisa akan diskusikan secara panjang lebar. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih banyak. Kita menutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ya sekali lagi berberkah, ya, bisa kita pahami bersama, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan depan. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah.